Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Eka Tresnawati MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Biosel Biomol Universitas Peradaban Bumiayu dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap terimakan kepada Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miftahul Saldi sebagai moderator dan rekan-rekan saya anggota kelompok 2. Yaitu ada Mbak Imas Wulandari sebagai presentator pertama, ada Mbak Azahra Risma Ernanda sebagai presentator kedua, ada Mbak Sela Oktaviana sebagai presentator ketiga, dan juga ada Mbak Karismatul Romadona sebagai presentator keempat. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, untuk presentator pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Mas Miftahul Saldi. Langsung saja, di sini ada pengertian komunikasi sel. Nah, apa sih pengertian komunikasi sel ini? Komunikasi sel ini merupakan sel yang merespon setiap perubahan yang terjadi pada lingkungannya. Dan sel menerima dan memproses sinyal yang ditangkapnya seperti saat menangkap sinyal growth factor. Kemudian sel akan melakukan komunikasi dengan sel lain agar sel tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik serta untuk mengendalikan pertumbuhan dan pembelahannya. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh partner saya yaitu Mbak Azhara. Silakan Mbak Azhara. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai jenis-jenis komunikasi sel. Ada beberapa jenis-jenis komunikasi sel. Antara lain yang pertama yaitu ada dengan cara kontak langsung, di mana molekul pada permukaan satu sel yang dikondisikan oleh reseptor pada sel sebelahnya. Kemudian jenis komunikasi sel yang kedua adalah mesinyalan parakin, di mana sinyal yang dikeluarkan dari sel yang memberikan efek kepada sel yang ada di sebelahnya. Jenis komunikasi sel yang ketiga yaitu ada dengan pensinyalan endokrin, di mana hormon yang dikeluarkan dari sel yang berefek ke sel lain melalui badan sel hewan. Jenis komunikasi sel yang terakhir yaitu ada dengan cara pensinyalan sinaptik, di mana sel saraf dapat mengeluarkan sinyal atau yang disebut juga dengan neurotransmitter, di mana sebagai pengikat reseptor pada sel yang ada di dekatnya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mbak Sela. Silahkan Mbak Sela. Baik, saya akan menjelaskan tentang tahap pensinyalan dalam komunikasi sel. Ada 3 tahap pensinyalan dalam komunikasi sel. Yang pertama, penerimaan merupakan pendeteksian sinyal yang datang dari luar oleh sel target. Sinyal kimiawi terdeteksi apabila sinyal itu terkait pada protein seluler, biasanya pada permukaan sel yang bersangkutan. Yang kedua, transduksi. Pengubahan sinyal menjadi satu bentuk yang dapat menimbulkan respons seluler spesifik. Yang terakhir, respon. Respon ini dapat berupa hampir seluruh aktivitas seluler seperti katalis oleh suatu enzim seperti glikogen, fosforilase, penyusunan ulang sitoskeleton, atau pengaktifan gen spesifik di dalam sel atau nukleus. Dari gambar ini, kita dapat dijelaskan bahwa saat penerimaan terjadi di membran plasma, seperti yang ditunjukkan di gambar ini. Tahap transduksi biasanya berupa jalur yang terdiri dari beberapa langkah, dengan setiap molekul relay dalam jalur yang menyebabkan perubahan pada molekul berikutnya. Molekul terakhir di dalam jalur tersebut yaitu memicu respons sel.
Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Karismatul. Untuk waktu dan tempat saya dipersilakan. Jenis-jenis reseptor. Reseptor dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, reseptor tirosin kinase. Reseptor tirosin kinase dalam ketiadaan molekul sinyal spesifik, reseptor tirosin kinase berupa polipeptida tunggal dalam membran plasma. Reseptor tirosin kinase adalah reseptor yang mengikat enzim, di mana sinyal atau ligan yang diterima reseptor akan mengikat enzim. Ketika dia belum aktif, dia bentuknya terbuka. Tapi ketika ada ligan berupa enzim, maka dia akan menutup, mengaktifasi pembentukan ATP menjadi ADP hingga menghasilkan respons seluler dengan adanya protein yang teraktivasi dari proses jalur tirosin kinase. Yang kedua, ada reseptor saluran ion, memiliki gerbang ion. Ini adalah gambaran reseptor saluran ion. Saluran ion bergerbang ligan adalah suatu reseptor membran yang memiliki wilayah yang dapat bertindak sebagai gerbang saat reseptor berupa molekul sinyal. Reseptor saluran ion bergerbang ligan, membran plasma, dan ion. Ketika molekul sinyal atau ligan berkaitan dengan reseptor, maka gerbangnya akan membuka sehingga ion-ion dapat mengalir melalui gerbang tersebut sehingga dapat memicu respons seluler. Namun, ketika molekul sinyal atau ligan terlepas dari reseptor, maka gerbangnya akan menutup dan ion-ion tidak dapat memasuki sel kembali. Dan yang terakhir ada reseptor intraseluler. Tidak semua reseptor sinyal berupa protein membran, sebagian juga berupa protein yang terletak dalam sitoplasma atau nukleus sel target. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Silahkan Mas Aldi. Ya baik, terima kasih untuk para presentator. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya kami dari kelompok kedua mohon izin undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.